Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rina Indira dengan PMC 1 C022044 dan rekan saya Grace Agatha Padang dengan NPMC 1C022076. Nah, jadi kali ini kami mau buat tugas video mata kuliah hukum bisnis mengenai masalah atau permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan suatu perusahaan gitu, atau isu-isu yang beredar tentang suatu perusahaan gitu. Nah, jadi teman podcast saya kali ini itu kita udah sepakat banget ya mengambil tema dari PT Jakarana Tama Food Industry yang kita kenal dengan sebutan apa sih, Grace? Migaga. Iya, yang kita kenal di media-media itu dengan sebutan Migaga gitu. PT Migaga mungkin yang orang awam kenal ya. Jadi kami mengambil tema ini itu karena temanya itu nggak kalah seru banget dan sedang menjadi misteri juga ya sebenarnya, karena banyak banget berita yang beredar di TikTok ini yang membuat kami kayak wah, ini tertarik nih untuk kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama rekan saya, Grace. Apa sih yang kamu ketahui tentang pemberitaan di media mengenai dari PT Jakarana Tama Food Industry ini atau Migaga ini? Kata berita ya tentang PT Jakarana Tama ini, yang kita tahu pendirinya itu kan Bapak Jaya Dijaya. Nah, dia itu kan bekerja sama dengan Salim Group. Iya, nah, di mana mereka itu bekerja sama membuat perusahaan dengan menyalurkan atau menjual barang yaitu Indomie. Oh, jadi dia ini bergerak di perusahaan dagang Ya, gitu ya. perusahaan dagang. Jadi ya, menarik banget kita dapat info kalau ini tuh bergeraknya di perusahaan dagang. Selanjutnya, Grace. Nah, dan menurut infonya tuh ya dari berita, Iya. katanya tuh Bapak Jaya Dijaya itu memberi Dihianati. saham. Nah, memberi saham pada PT Indofood itu ya. Iya. Apa? Itu ya Indofood itu sebesar 5%, 50% sekian lah. Nah, sedangkan Bapak Salim Group ini hanya sebesar 40% sekian lah kurang lebih. Tapi pada akhirnya ternyata menurut berita Bapak Jaya Dijaya itu dihianati oleh Salim Group. Nah, Oke. dan ternyata kan jadi dia diambil ahli ya, iya, diambil ahli kepemilikannya. kepemilikannya semuanya itu oleh Salim Group. Padahal kan mereka tuh udah bekerja sama dan mereka tuh udah bagi saham kan sama-sama. Iya, saham. bener Dan banget. ternyata dihianati oleh Salim Group. Oke, jadi Nah, kan udah dihianati nih. Jadi tentang apa sejarah-sejarah tentang kerjasama mereka tuh bagaimana menurut Rina? kalau menurut saya yang saya baca di pemberitaan Kompas TV yang baru update bulan ini tentunya itu dari pemberitaan mereka itu mengenai sejarahnya. Sebenarnya PT Indofood sebelumnya itu PT Jakarana ini belum ada, guys. Jadi awalnya Bapak Jaya Dijaya dan Salim Group ini, Grace, membuat PT Indofood yang bergerak di perusahaan dagang seperti yang kita katakan tadi, Indomie. Yang dimana kepemilikan saham dari PT Indofood ini dimiliki oleh Bapak Jaya Dijaya sebagai pendirinya itu sebesar 57,2%. Ya, sedangkan dimiliki oleh Salim Group atau rekan bisnisnya ini itu sebesar 42%-an gitu. Wah, sebenarnya kalau kita lihat masih Banyak banget iya yang Pak Bapak Jaya, ya. Bapak Jaya Dijaya ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, siapa sih yang nggak kenal Indomie gitu kan? Ya, Siapa pasti yang nggak kenal kita Indomie? kenal. Tapi guys, seiring berjalannya waktu yang saya ketahui ya, tiba-tiba Salim Group ini kayak apa ya? Dia itu memutus kontrak tiba-tiba gitu. Dia nggak mau lagi memakai perusahaan dari Bapak Jaya Dijaya ini. Dia malah mau bikin perusahaan sendiri menggunakan distributornya itu dari PT Indomarko, bukan dari Bapak Jaya Dijaya ini. Tentu aja ini bisa dikatakan kayak permainan banget ya bisnisnya. Yang dimana secara tiba-tiba ya mengenai hal ini, Bapak Jaya Dijaya kan otomatis kekurangan investor dong. Nah, jadi dia terpaksa menjual saham sepenuhnya itu yang 57,2% tadi, Grace, kepada Salim Group. Ini kan kayak permainan banget ya. Dia tiba-tiba disingkirkan, terus dia terpaksa menjual ke temannya itu kan. Nah, jadi pada akhirnya itu Bapak Jaya Dijaya ini tuh sahamnya itu
kepemilikannya itu diakuisisi penuh banget sama si Salim Group ini. Nah, terus juga yang aku ketahui ya Grace ya, melalui ini itu pada akhirnya Bapak Jaya Dijaya ini tetap mempertahankan gitu PT Indofood ini, Indomie yang dia dirikan gitu, yang dia itu bikin dari awal gitu Grace. Nah, dia tetap melakukan banding ke pengadilan dengan usaha-usahanya, tapi itu semua gagal gitu guys. Terus tapi yang aku dapat juga nih di pemberitaan nih Grace, kamu dapat nggak sih di pemberitaan yang katanya selama Bapak Jaya Dijaya ini melakukan atau melaporkan kasus ini sampai ke tahap banding dan lain-lain itu, dia sembari mendirikan PT Jakarana Tama. Iya kan, kamu baca kan? Iya. Jadi dia mendirikan Mie Gaga ini. Ya, menciptakan Mie Gaga dengan Ya karena berbagai dia varian, ya karena dia itu udah tersingkirkan kan kasarnya dari si Salim Group, dari si Salim Group ini sudah tersingkirkan, yang otomatis kepemilikannya sepenuhnya PT Indomie ini jatuh ke Salim Group. Nah, di sini itu apa ya, Bapak Jakarana itu nggak pantang menyerah banget ya yang kita dapat ya Grace ya. Karena dia bisa gitu di masa-masa sulitnya sampai ke tahap dia melaporkan sampai ke banding gitu kan, dia masih bisa untuk mendirikan lagi Mie Gaga ini yang kita kenal dengan Mie Gaga. Rasanya juga nggak kalah enak loh, aku udah coba kemarin. Kamu juga udah coba belum? Udah sih, yang katanya varian Japaleno itu enak banget ya. Nah, jadi selanjutnya itu mengenai Mie Gaga dan Indomie ini ya, yang menurut pemberitaan di media kayak di Kompas TV yang saya dapat tuh Grace ya, ini itu Bapak Jaya Dijaya ini akhirnya melakukan klarifikasi terkait yang beredar di TikTok ini. Mungkin yang aku kasih tahu ke kamu tadi itu loh. Oh, yang lembar-lembar. Iya, lembar itu yang dimana Bapak ini bilang dia nggak bertanggung jawab karena bukan dia kan yang membuat video ini. Jadi dia nggak bertanggung jawab deh dengan adanya kejadian isu ini tadi yang terjadi di media sosial. Dia nggak bertanggung jawab. Dan juga aku dapet tuh di TikTok ya laporan saham atau apa sih, permainan saham ya yang ada garis-garis itu kan. Permainan saham itu pada bulan Agustus kemarin itu PT Indofood itu mengalami turun banget. Nggak turun banget sih, maksudnya nggak kayak biasanya kan naik turun paling sedikit. Ini tuh turun sampai rugi itu 5 triliun Grace. Apakah gara-gara isu tersebut ya? Iya, lagi viral banget kan soalnya. Kamu penurunan saham ikut kan? Iya pasti dong, karena apa sih di TikTok sekarang kan kamu lihat nggak, banyak sekali orang yang datang ke warung-warung Indomaret tuh belinya Mie Gaga sekarang kan. Mereka kompak banget netizen ini ya. Mungkin itu bisa jadi yang menyebabkan laba perusahaan Indofood rugi 5 miliar ya Grace ya. Bukan Indofood, Indomie maksudnya. Iya, PT dari Indomie ini rugi sekitar 5 miliar gitu. Jadi menurut kamu apa sih yang bisa kita simpulkan dari masalah bisnis perusahaan di PT yang sebelumnya Indofood ini, lalu Pak Jaya Dijaya ini mendirikan lagi PT Jakarana Tama ini? Apa yang dapat kamu simpulkan nih Grace? Jadi kan menurut kesimpulannya jadi kan tentang Gaga vs Indomie itu. Jadi ternyata tuh adalah karena dihianati oleh rekan kerjanya dulu kan. Namun Bapak Jaya Dijaya itu tidak pantang menyerah, tidak putus asa. Dia tetap kayak ya walaupun dia dihianati oleh rekan kerjanya sebelumnya, dia tetap membuat lagi inovasi baru, menciptakan produk. Dia juga nggak plagiat ya Grace, rasanya beda sama Indomie. Jadi benar-benar Bapak Jaya Dijaya ini memberikan kita inovasi banget karena rasanya itu emang beda guys, dan enak sih menurut saya, punya rasa dan ciri khas tersendiri. Lalu Grace, dan jadi tuh kita ya sebagai pengusaha juga, dan kalaupun kita bekerja sama dengan teman kita tuh nggak boleh curang, dan kita pun kalau sebagai Bapak Jaya Dijaya tuh kita juga nggak boleh berputus asa ya, walaupun kita dihianati oleh teman kita atau rekan kerja kita. Oh iya, benar banget. Intinya harus mencoba hal yang baru lagi ya, jadikan pembelajaran. Nah juga untuk pesan dari saya kepada teman-teman, itu kita nggak boleh percaya 100% ke orang lain tentunya guys. Karena seperti hal-hal seperti inilah yang tidak diinginkan. Karena ini kan terkait dengan perusahaan besar gitu ya,
yang tiba-tiba banyak orang nggak tahu sebelumnya ada konflik seperti ini di dalamnya. Iya, padahal itu udah terjadi lama sekali. Iya, dan sekarang pun melalui surat kabar yang ada di Kompas TV, Bapak Jaya Dijaya itu udah memberikan klarifikasi, dia nggak mau berkomentar banyak. Nah itu kan kayak apa ya, bahwasanya nanti pada akhirnya kebenaran itu akan membukakan jalan tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan dan yang bisa kita sampaikan mengenai isu terbaru dari PT Jakarana Tama Food Industry ini. Jadi untuk teman-teman apa ya, kita harus pokoknya jangan pantang menyerah. Terus itu jadikan Bapak Jaya Dijaya ini sebagai motivasi kita untuk terus maju. Dan mengenai Indomie versus Mie Gaga ini itu biarlah berjalan dengan semestinya aja, nggak perlu yang berlebihan banget ya. Kita sebagai netizen ya, nggak perlu menjelekkan satu pihak, karena kita juga nggak terlalu tahu juga kan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya secara intinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan kali ini. Kami pamit mundur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.